Dan sebelum kita mulai, jangan lupa subscribe dulu di channel kebanggaan kita bersama Amazing Mentor dan aktifkan tanda lonceng supaya apa? Supaya you dapat update video terus dari saya. Jangan mengandalkan bisnisnya atau perusahaannya yang membuat Anda nanti bisa besar atau kaya, tapi asahlah diri Anda jadi orang yang pantas untuk mendapatkan sebuah penghasilan besar dari bisnis yang Anda jalankan. Jadi kitanya dulu yang dibenerin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali bersama saya Andika, your Amazing Mentor, dan sahabat saya Wikan Handono. Yoi. Dan sebelum kita mulai, jangan lupa subscribe dulu di channel kebanggaan kita bersama Amazing Mentor dan aktifkan tanda lonceng supaya apa? Supaya you dapat update video terus dari saya. Dan hari ini kita akan bahas dalam sebuah rubrik The Mentors. Nah, sekarang kita akan ngobrol sama teman saya. Ini teman udah lama nih dan luar biasa lah kehidupannya. Dan gue sengaja pakai kaos nih, jadi ini kaos kita punya memori ya. Skydive Fujioka, di mana? Jepang. Wow. Kita pernah skydive. Lo kenapa sih kok mau terjun payung? Lo yang nyaranin. Oh, terus lo nyesel terjun payung? Enggak bro, mantap. Asik kan? Itu pengalaman yang luar biasa. Oke. Jadi ini teman gue namanya Wikan Handono, seorang dokter gigi. Follow dulu apa akun Instagram? @thespecialwikan. @thespecialwikan. Oke. Wik, langsung to the point nih. Sekarang Yes. kan lu adalah seorang dokter gigi. Ya. Satu promoter nih kita nih. Insyaallah. Mana ada Unpad mana? Yeay, Bandung. Bandung. Oke. Nah, Jatinangor bukan Bandung ya. Iya. Koasnya di Oh iya, Bandung. koasnya di Bandung. Sip. Nah, jadi sebenarnya gue mau menanyakan ke diri gue dan gue tanyakan ke lu sih sebenarnya. Lu tuh sebenarnya jadi dokter gigi mau orang tua lu apa emang maunya lu sih? Maunya gue. Maunya lu? Maunya gue. Jadi dulu ceritanya itu kebetulan kakak gue yang paling tua itu kerja di rumah sakit sebagai staf bedah di sana. Jadi kita sering bolak-balik rumah sakit, tahu lingkungan rumah sakit seperti apa, kayaknya asik nih kerja di rumah sakit. Ya waktu itu akhirnya gue memutuskan untuk ke dokter gigi. Dokter gigi. Kenapa bukan dokter umum? Dokter hewan? Atau gigi hewan sekalian? Gue nggak kepikiran sih jadi dokter hewan sejujurnya gitu. Loh, ini berperi kemanusiaan dan berperi kehewanan. Iya, kebayang gitu gue masa pasiennya mirip-mirip lu semua kan nggak enak gitu. Ya, sempat kepikiran jadi dokter umum, cuma gue tipikal dulu itu yang apa ya, kalau kata bokap gue itu apa namanya, nggak siap kalah ya. Gue nggak tahu ini positif atau negatif. Jadi gue ikut tryout FK, mungkin hampir nggak pernah tembus lah. Lulus untuk fakultas kedokteran. Dan memang gue nggak terlalu suka ngapal. Nah, tapi bingung kenapa gue masuk dokter gigi. Karena memang gue suka yang berhubungan dengan praktek. Ya, jadi kayak kuli-kuli gitulah, itu gue suka. Dokter umum kan praktek juga cuy. Iya, prakteknya nulis resep cuy. Gitu, bedanya. Gua sudah nulis resep juga. Iya, lu mah gadungan. Jadi sebenarnya lu jadi dokter gigi, lu karena duit. Kan kalau praktek itu kan kodok bedah mulut dan seterusnya. Dokter gigi lah. Ya kan? Lu karena duit apa karena gengsi? Udah lu jujur ya sama pemirsa nih. Gengsi. Wah, gue sangat setuju. Gue juga cuy. Masih praktek tetap bro. Oh, iya. Tapi gengsi. Ikuti dia aja. Nah, tapi kan lo karena tadi kakak lo ya kalau nggak salah ya, hidup di dunia kesehatan, and then lo terbawa, terus lo kuliah kedokteran gigi karena gengsi. Terus lo enjoy nggak sih? Sekarang masih praktek? Kurang lebih sekitar 4 tahun ke belakang nggak. Ini menarik nih. Bukan gue doang cuy. Perasaan gue nggak enak. Kenapa lo sampai nggak praktek? Lu nggak punya pasien atau lo nggak boleh praktek sama bini lo atau kenapa? Ini mulai dari awal ya. Iya. Jadi dulu saat gua kuliah, gua pernah belajar, bahkan gua dulu pernah terjun di sebuah bisnis yang which is banyak anak-anak kuliahan nggak punya modal tapi pengen terjun bisnis, nggak pengen ada risikonya gimana. Gue belajarlah di sana, ketemu sama bisnis multi level marketing. Dokter gigi, calon dokter gigi, MLM, kan banyak orang.
Apaan tuh, lu ngapain kuliah kedokteran gigi coba bisa MLM, terus lu ngapain kalau orang ngomong gitu lu gimana? bahkan ya gue dulu hampir nggak gue beresin tuh dokter giginya gara-gara gue serius di multi level. Oke, pastikan nonton habis nih, jangan di sini lu lock out lagi. Terus. Ya karena gini, kenapa dulu gue hampir berpikir seperti itu karena balik lagi kita mengambil sebuah keputusan itu karena pengetahuan, karena informasi yang dalam tanda kutip nggak setengah-setengah. Dan dulu saat gue kuliah itu gue belajar serius dan gue kerjakan serius di bisnis network marketing, bisnis jaringan yang dulu gue pernah pelajari. Jadi kuliah lu juga serius. Yes. Oke, terus bisnis lu juga serius. Serius. Wow. Ya. Jadi bukan 50-50 tapi 100% 100%. Ya, meskipun bahkan gue sempat lebih banyak di bisnis jaringannya daripada di kuliah, sempat gitu. Karena apa? Karena memang informasi yang gue terima, gue lebih klik saat itu di informasi bisnis jaringan, bisnis network marketing. Bukan karena bisnisnya ya, karena saat itu gue pernah baca buku The Cash Flow Quadrant. Itu mungkin setiap pengusaha, ya setiap pengusaha juga pernah baca itu. Saat itu gue disadarkan ada 4 kolom ya, ada 2 kuadran kiri dan kuadran kanan. Di situ gue berpikir, kuadran kiri orang-orang yang pekerja dan self-employee. Miskin tuh ya? Ya, employee, pegawai, dan mereka-mereka yang bekerja untuk dirinya sendiri. Which is gue ada di sana, self-employee, sebagai seorang dokter gigi. Iya. Kita ada di self-employee, dan ini kuadran miskin di buku tersebut dikatakan gitu. Seberapa besar pun penghasilan saya sebagai seorang dokter gigi, itu masih dikatakan orang-orang miskin. Kenapa? Karena di buku itu dibahas bahwa selama Anda masih bekerja untuk mendapatkan uang, berapapun penghasilannya, itu masih kuadran miskin. Karena selama uang ini masih bergantung dari kerjaan Anda, itu beresiko tinggi. Ya. Uang dengan waktu artinya. Yes. Ya, bahkan juga banyak teman-teman senior, bahkan dosen juga nanya, kenapa sih kok sekarang suka bisnis, kenapa nggak praktek aja, kasarnya gitu. Simple thing, saya praktek, oke, bisa dapat duit lumayan, alhamdulillah, bahkan mungkin di atas rata-rata. Wow. Tapi Anda tahu nggak, saya dapatkan penghasilan saat saya praktek itu harus aktif dari tangan kanan saya. Ya, karena saya nggak kidal, saya nggak pakai tangan kiri saya pakai tangan kanan saya. Dan nggak ada yang bisa nggak ada yang tahu. Misalnya, oke, saya pulang praktek, saya pagi, siang, sore, malam, bahkan sering pulang dini hari. Anda tahu pulang dini hari capek ya, perut lapar gitu ya, keliengan. Kalau saya ada apa-apa di jalan, nggak usah jauh-jauh lah ya. Misalnya kepleset tangan, kesleo aja, bengkak. Saya nggak mungkin bisa praktek, Pak. Nggak bisa nyabut. Nggak bisa nyabut gigi. Nggak mungkin saya nyabut gigi pakai kaki. Emang ngedongkrak mobil. Itu aja pakai tangan. Itulah kenapa akhirnya lu pindah kuadran. Yes. Nggak pindah kuadran seutuhnya. Oke. Nggak pindah kuadran seutuhnya. Jadi artinya saya juga nggak menyarankan Anda langsung pindah kuadran. Waktu itu saya suka sekali dengan kata-kata sebuah cadangan. Oke. Atau backup plan. Nah, jangan taruh telur di satu keranjang. That's the point. Kalau keranjangnya jatuh, pecah semua. Okay. Betul. Catat, bro. Ya, makanya itu saya berpikir, saya harus belajar. Dan yang saya pahami untuk di dunia bisnis itu juga nggak bisa instan. Kita harus belajar, butuh proses. Gitu. So, tadi gua agak miss. Jadi kuadran kayanya tuh tadi kan employee, self-employee, yang sini apa tadi? Nah, sorry tadi agak miss. Satu kuadran kiri itu pegawai dan self-employee, employee dan self-employee. Sementara kuadran orang-orang kaya, orang-orang yang membuat uang itu bekerja buat mereka atau sistem bekerja buat mereka. Itu adalah orang-orang yang pebisnis dan investor. Nah, ini butuh waktu juga untuk belajar ke sini. Harus belajar. Yes. Okay. Simple thing lagi. Ujung-ujungnya kita pengen apa sih? Kita pengen aktivitas kita itu untuk mendapatkan penghasilan, betul nggak? Yes. Untuk mendapatkan uang, betul? Nah, tinggal kita mau uang kecil atau uang besar. Kalau uang kecil cuma bisa ngasilin kecil, uang besar bisa menghasilkan suatu hal yang besar. Wow. Kalau ujung-ujungnya seperti baca khairun nas anfa'um linnas, sebaik-baik manusia adalah yang bermanfaat buat orang lain. Oke? Saya berpikir kalau duit saya banyak, ini sangat mempermudah saya untuk bisa bermanfaat buat orang lain. Oke. Dan coba kita pelajari, kira-kira orang-orang terkaya di Indonesia, bahkan di dunia, mereka background-nya apa? Pengusaha. Ya, salah satunya mungkin di Indonesia ada Khairul Tanjung, dokter gigi, tapi juga kayaknya bukan dari dokter gigi. Pengusaha. Yes. Bisnis. Nah,
Itu saya menarik. Khairul Tanjung itu yang punya Transcorp Media itu Ya, seterusnya. ya Bapak Khairul Tanjung. Ya intinya disitulah saya berpikir, oh ya, saya harus mulai belajar untuk berbisnis. Balik lagi tadi, di multi level, pelajaran paling besar itu ada di ilmu berbisnisnya, bukan di bisnis multi levelnya waktu itu yang saya dapatkan. Itu kurang lebih. Itu pertanyaannya apa ya? Nah, ya kan ketika ketika lo jadi dokter nih, Yes. lo udah jadi dokter, lo masih jalankan nggak bisnis network marketing, direct Oke. selling masih? Alhamdulillah waktu itu saya sempat serius sekitar 4 tahun dan saya berhenti. Oke. Dan bahkan dalam tanda kutip saya agak trauma di bisnis multi level waktu itu. Oke. Karena apa ya? Karena banyak macam. Intinya juga tidak mudah untuk mendapatkan penghasilan di bisnis multi level yang kebanyakan orang jalankan, terutama waktu itu saya jalankan. Sehingga karena saya dulu berpikir saat saya belajar, jangan mengandalkan bisnisnya atau perusahaannya yang membuat Anda nanti bisa besar atau kaya. Tapi asahlah diri Anda jadi orang yang pantas untuk mendapatkan sebuah penghasilan besar dari bisnis yang Anda jalankan. Jadi kitanya dulu yang dibenerin. Oke. Dari sana, saya berpikir dulu saya mikirnya kalau penghasilan di multi level itu, saya harus ngebuat saya harus punya banyak tim dulu, ngomset, baru saya dapat penghasilan besar. Sementara akan terjadi banyak bapernya. Orang-orang nggak ngomset, saya nggak dapat penghasilan besar, wah nggak jalan. Nah, singkat cerita, saya harus berpikir gimana caranya saya punya bisnis yang memang karena kekuatan saya, karena diri saya lah, saya bisa sukses di bisnis. Akhirnya saya bisnis konvensional. Oke. Gitu. Jadi juga bukan artinya gara-gara itu terus saya nggak berbisnis, bukan. Bahkan saya sebelum lulus dokter gigi, saya sudah bangun klinik. Oke, jadi sekarang kan lo punya bisnis konvensional, punya klinik ya, apa Yes. namanya? Dental Cooperation Indonesia, Denko. Aku dan kau. Kalau di Bandung dan sekitarnya ya, sakit Yes. gigi, pengen scaling, pengen mutihin gigi ke Denko. Denko. Terus lo juga punya bisnis direct selling, bahkan yang gua tahu sekarang bisnis lo gede juga dari direct selling lo, dari network marketing lo, dari konvensional lo gede. Nah, tapi lo juga sebagai seorang dokter, sering nggak sih ada orang yang ngomong, ya elah, lo pertama kali ngebangun kan nggak langsung sukses kan? Yep. Bisnis direct selling lo, bisnis konvensional dokter gigi lo, Yep. kan perjuangan tuh. Tapi Yes. kan lo pasti, ya elah, udahlah jadi dokter aja. Itu gimana sih lo berdamai dengan diri lo sehingga lo tetap bisa melakukan dua-duanya dan perform dua-duanya? Itu apa yang lo lakukan dengan kepala lo, hati lo, tindakan lo gimana? Gini, ya saya pernah baca buku juga, bahkan Banyak baca buku. enggak juga sih. Oh, iya. Enggak juga. Ya, Anda harus memulai dari apa yang Anda ingin capai ya. Oke. Let's begin with the end of your mind. Oke. Mulailah, Visi. ya Anda Impian. mau ujungnya itu pengen apa sih, ya. Dan saya juga suka baca biografi Thomas Alva Edison. Kalau Anda pengen tahu, ternyata singkat cerita Thomas itu dalam tanda kutip agak kurang pendengarannya, gitu. Dan yang membuat orang tidak maju karena terlalu banyak mendengarkan omongan orang. Ya, itu hampir bisa dipastikan. Dan paling membunuh itu orang terdekat yang ngomongin. Gue deket-deket lo jadi. Jadi kok pertanyaannya gimana sih cara berdamai dengan kondisi itu? Ya, Duduk aja gitu ya. Iya, saya nggak anggap. Karena saya punya tujuan yang jelas. Ya, saya punya tujuan jelas. Mereka tidak bisa melihat apa yang saya lihat. Ya, kalau saya bisa melihat selama saya praktek, oke, keren, gengsi. Kemudian saya punya klinik, bahkan waktu itu saya sampai kelola 5 klinik di Bandung. Ya, saya bisa melihat selama penghasilan terbanyak saya masih dari praktek, resikonya tinggi. One day saya nggak bisa praktek, saya nggak dapetin apa-apa. Oh. Dan itu tidak bisa dilihat oleh mereka. Yang mereka bisa lihat hanyalah gengsi. Saat saya nggak bisa praktek, tidak bergengsi lagi. Banyakan orang kemakan sama gengsinya gitu kan? Yes, betul Padahal sekali. kalau sukses Lebih bergengsi. lebih bergengsi. Itu banyak orang tuh kebanyakan gengsi. Iya, betul. Oke. Ini menarik nih. Jadi ketika lu punya visi, lu tanda kutip mentulikan gitu ya, membudekkan diri supaya lu nggak denger cacian dan seterusnya. Nah, oke, gue sekarang tahu lah banyak orang yang ada nonton video motivasi, kayak nonton film-film seperti ini. Mereka harus punya visi, mereka harus punya impian, mereka harus punya tujuan. Tapi pada faktanya mereka bingung, ini gue mulai dari mana sih supaya gue bisa punya tujuan hidup? Itu apa yang lo lakukan? Lo nulis apa kayak, gimana sih cara menemukan tujuan hidup itu?
Cara menemukan tujuan hidup. Pertanyaannya menarik ya. Iya, ada skenario kan? Iya. Jadi mikir saya sekarang. Cara menemukan tujuan hidup. Dulu saya pernah baca, bukan pernah baca sih. Saya punya mentor yang ngajarin saya sebenarnya apa sih yang saya ingin benar-benar wujudkan. Dulu saya pernah bikin sedikit notes kecil. Artinya butuh menanyakan tadi, sebenarnya apa yang ingin saya wujudkan dalam hidup? Itu pertanyaan yang harus Anda tanyakan. Ya. Oke. And then selalu menanyakan itu. Ya. Saya tuliskan di buku kecil. Oke. Catat buku kecil. Saya tulis di buku kecil notes kecil. Notes gitu ya. Saya tulis sampai 5 atau 10 yang pengen saya wujudkan gitu ya. Ya masih muda dulu apa aja ditulis gitu ya. Itu setiap hari materi atau lebih utama material sih. Material. Karena masih belum berpikir imaterial waktu itu. Masih muda soalnya. Sekarang itu lu ngobrol sama diri lu sendiri apa lu ngobrol sama keluarga apa sahabat lu? Sendiri. Oh, sendiri. Iya, ya, masih muda ngobrol sama keluarga kayaknya sedikit yang kayak gitu. Apalagi dulu seneng main. Tembok mungkin nggak? Iya. Jadi ngobrol, diskusi sama diri sendiri. Oke, ini supaya yang pertama adalah lo tanyakan kepada diri lo sendiri, lo apa yang ingin gue wujudkan dalam hidup, yes. And then tulis. Jangan cuma di awang-awang. Yap. Oke, lanjut. Tulis, bahkan waktu itu kalau perlu, kayak keren nih kalau bulan sekian, tahun sekian beres bisa tercapai gitu. Time limit sih penting sekali. Time limit, kapan lo ingin wujudkan, penting. Oke, yang ketiga. Ya, setelah itu saya tulis dan itu berkali-kali tanpa saya lihat yang sebelumnya. Jadi singkat cerita gini, notes tulis 1 sampai 10, kapan, tahun kapan, tutup, nggak usah dibaca. Besoknya tulis lagi, tutup, besoknya tulis lagi, sehingga suatu saat Anda buka semuanya, apa yang sering Anda tulis mungkin bisa jadi itu yang Anda ingin wujudkan. Oke. Belum selesai. Perlu pakai gambar nggak? Waktu itu masih tulisan aja. Tulisan, oke. Sudah itu, baru kita ngerasa. Ini kan paling sering nih ditulis, misalnya dulu saya pernah nulis tuh pengen punya penghasilan 100 juta di umur 30 tahun. 100 juta sebulan. Oke. Ya, penghasilan 100 juta sebulan di umur 30 tahun. Saya tulis, wah sering nih saya tulis nih. Wah, kenapa ya saya pengen 100 juta? Oh ya, karena bisa ngelakuin A, B, C, D, E, pengen bisa bikin klinik dan lain-lain. Seperti itu. Nah, kemudian ya kalau yang lain-lainnya saya wujudkan bisa berupa gambar dan saya suka banget membayangkan, mengimajinasikan. Yes. Setelah itu baru saya berhitung. Oke. Berhitung gimana caranya bisa mencapai ini. Apakah kendaraan saya sebagai seorang dokter gigi bisa? Baru mikir caranya lah ya. Ya, jadi ujungnya baru mikir caranya. Kalau saya sebagai dokter gigi apakah bisa? Kalau bisa, saya harus seperti apa? Saya harus punya klinik. Saya harus punya klinik berapa banyak supaya bisa tercapai itu. Saya punya bisnis seperti apa yang bisa ngasilin itu. Dan alhamdulillah, Masya Allah, tabarakallah, hari ini bahkan yang pernah saya tulis dulu itu kurang lebih sekitar 15 tahun yang lalu hampir semuanya beres. Terakhir bro. Yes. Ini udah mau sholat juga kita setelah ini ya. Azan. Kan lu profesional nih, dokter, mewakili semua kaum self-employed, termasuk employee lah ya. Yes. Menurut lo, kan kita pengen ke kuadran kaya. Ya, kuadran bisnis lah ya, katakan sebelum jadi investor. Bisnis seperti apa sih? Sekarang banyak nih pilihannya, konvensional kan, network marketing, digital, apapun itu. Jadi, apa sih yang paling pas buat mereka-mereka yang memang masih ada di kuadran kiri, tapi pengen berbisnis? Apa bisnis yang paling pas? Bisnis yang paling pas yang Anda kerjakan. Iya, ya, poinnya gini sih. Poinnya balik lagi gini. Kalau idealnya bisnis ya, itu sesuai passion. Sesuai hobi. Cuma banyak orang tidak bisa menuangkan hobinya menjadi sebuah penghasilan. Ya, sekarang tugas Bapak Ibu semua, tugas bagi Anda yang sedang nonton ini, kalau Anda pengen berpindah ke kuadran kanan, kenapa? Karena Anda sadar mungkin setelah mendengar saya, karena kuadran kiri ini begitu besar resikonya, karena penghasilan tergantung dari Anda ingin berubah ke kuadran kanan, saya ingin beritahu pada Anda semuanya, bukanlah fokus di bisnisnya. Tapi fokuslah kepada diri Anda yang mau bertumbuh untuk berubah mental mindset untuk menjadi orang-orang pengusaha dan besar di kuadran kanan. Jadi pelajari. Dengan kesibukan Anda sekarang, belajar. Nanti suatu saat Anda akan ketemu polanya dengan kesibukan Anda bisa berpindah ke kuadran kanan.
Wow, wow, wow. So the conclusion is it's not what you do, but how you do the business. Betul? Bukan bisnis apa yang Anda lakukan, jadi mau digital marketing kek, mau direct selling kek, mau konvensional, mau kuliner, mau buka praktek dan seterusnya. Bukan soal itu, karena yang bikin bisnis donat banyak nggak? Banyak, tapi yang berhasil nggak banyak. Bukan bisnisnya artinya, tapi bagaimana Anda melakukan bisnisnya. Oke, thank you bro, tos dulu dong. Oke, saya percaya Anda semua belajar banyak dari seorang yang sangat-sangat luar biasa, Bro Wikan Handono. Dan mudah-mudahan ya Anda tercerahkan, dan pastikan Anda follow Instagramnya apa? @thespecialwikan. Instagram saya Amazing Mentor, dan jangan lupa ya aktifkan lonceng di channel Amazing Mentor ini. Jangan lupa subscribe. Terakhir, saya bingung. Bisnis sesuai dengan passion. Anak saya 5, hobi saya bikin anak. Lalu bisnis saya apa? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.